Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Dwi Syaura. Saya adalah guru geografi di SMAN 1 Cawigebang, sekaligus merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 pada program studi geografi di LPTK Universitas Widya Dharma Klaten. Pada hari ini, Selasa, 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja dengan mengambil materi vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Saya akan melaksanakan praktik ini di kelas 10B SMAN 1 Cawigebang, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk azam dipimpin doanya. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar agar diberi kemudahan dan keberkahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, untuk pertemuan sekarang siapa yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir tidak? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Coba kita cek ya dengan mengabsen terlebih dahulu. Aida, Aisyah, Al Biruni, Alika, Tia, Wildan, dan Zahra. Ya, hadir semua ya nak ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai apa di sini? Vulkanisme dan pengaruhnya terhadap Kehidupan. Ya, betul, vulkanisme dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa? intrusi magma. Ya, intrusi magma yaitu aktivitas magma di dalam perut bumi. Nah, sekarang yang di luarnya, berarti apa? Kita membahas apa? Ekstrusi magma. Ya, betul. Ekstrusi magma atau aktivitas magma yang sudah keluar dari permukaan bumi. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menayangkan terlebih dahulu gambar. Coba dilihat gambarnya. Ini gambar apa, Nak? Ya, betul. Ada yang menjawab gunung meletus, ada yang menjawab gunung erupsi. Betul, dua-duanya betul. Nah, ketika kalian sudah belajar geografi, nyebutnya itu gunung erupsi ya. Nah, ini visual atau gambar gunung yang sedang erupsi. Nah, di sini ada dua pertanyaan, Nak. Yang pertama, bagaimana gunung api bisa erupsi? Dan yang kedua adalah apa dampak dari letusan tersebut? Nah, yang pertama, bagaimana gunung api bisa erupsi? Gunung api bisa erupsi itu akibat adanya aktivitas magma di dalam perut bumi gitu. Yang kedua, apa dampak dari letusan tersebut? Cung. Ya, silakan Neng. Ibu sebelumnya kan Ya. gunung erupsi itu mempunyai dampak, ada dampak positif dan negatif. Nah, dampak positifnya itu adalah menimbulkan tanah. Nah, dampak negatifnya yaitu merusak fasilitas umum. Ya, tepuk tangan untuk Nengnya. Ya, dampak dari letusan tersebut adalah yang pertama tadi ada dampak positif ya Neng ya. Dampak positifnya itu adalah menyuburkan tanah, betul. Dan yang kedua itu dampak negatif kata Neng Imas itu dapat merusak fasilitas umum, betul semuanya. Nah, itu ada beberapa dampak. Yang berikutnya, sebelum masuk materi, Ibu kan menjelaskan
tujuan pembelajaran terlebih dahulu, gitu ya. Nah, di sini pembelajaran pada pertemuan hari ini yaitu menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, gitu. Metodenya apa? Saintifik dan berdiferensiasi, di mana nanti kalian dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok. Kemudian pembelajaran juga dengan menayangkan video pembelajaran tentang vulkanisme. Kemudian, setelah itu diharapkan peserta didik ini apa? Dapat menyimpulkan tipe-tipe gunung api dan dampak vulkanismenya. Kemudian secara mandiri kalian bisa berkolaborasi, bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Nah, di akhir itu kalian diharapkan dapat mengkomunikasikan hasil analisis masalah dengan berbagai media. Jadi nanti mengkomunikasikannya dengan apa biasanya? Mempresentasikan. Paham ya? Nah, untuk berikutnya, di sini subcapaian pembelajarannya ada 3. Tadi sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa yang pertama, kalian itu diharapkan mampu menganalisis jenis-jenis tipe gunung api. Yang kedua, menganalisis dampak vulkanisme bagi kehidupan. Yang ketiga, mengkomunikasikan atau mempresentasikan hasil analisis masalah. Paham? Nah, silakan sekarang ini adalah tes kognitifnya. Silakan dikeluarkan handphonenya untuk men-scan barcode di depan untuk mengerjakan asesmen kognitif. Silakan. Bagi yang tidak terlihat barcode-nya, bisa ke depan, boleh untuk men-scan barcode-nya agar dapat mengerjakan asesmen formatif. Cuma 5 soal. Identitasnya jangan lupa menggunakan huruf kapital dan nama lengkap ya, Nah ya. Tinggal di ya tidak gitu ya. Ini pemahaman dasar mengenai vulkanisme. Sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai semuanya silahkan disimpan kembali handphonenya atau gawainya. Sudah ya? Dikirim kan kalian? Sudah dikirim? Ya. Nah, setelah kalian mengerjakan asesmen kognitif, untuk selanjutnya itu ada penayangan video. Video ini adalah video permasalahan mengenai vulkanisme, gitu. Apa sih permasalahannya? Kita simak ya. Gunung Merapi yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta kembali erupsi pada Sabtu siang. Akibat kejadian tersebut, kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Magelang dilanda hujan abu vulkan. Salah satunya di Desa Krenjing di Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang. Abu vulkan disebal tampak mengguyur desa tersebut hingga berita ini diturunkan status Merapi masih berada di level 3 siaga. Oke. Nah, itu vulkanisme kan adalah proses aktivitas dari magma yang keluar. Ini ekstrusi, kita berbicara ekstrusi ya. Ekstrusi magma yang sudah keluar. Nah, salah satunya ini adalah gunung apa? Gunung Merapi, erupsi Gunung Merapi. Nah, sekarang silahkan siapa yang ingin menyimpulkan video dari penayangan video tersebut, silahkan. Katakan, Cung. Wah, banyak. Nah, silahkan, Neng. Bahwa telah terjadi erupsi Gunung Merapi yang mengakibatkan hujan abu dan pasir, sehingga warga dihimbau untuk tidak mendekati puncak gunung. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Neng Ina ya. Untuk selanjutnya, nah kita masuk ke dalam materi, di mana materi ini yaitu materi mengenai ekstrusi magma atau aktivitas magma yang keluar dari permukaan dari dalam bumi. Nah, di sini ada apa? Ada lava, ada lahar, ada eflata dan eksalasi. Coba sekarang apa bedanya lahar dan lava? Cung. Nah, boleh silahkan. Sebelumnya izin menjawab ya Bu. Ya. Lava sama lahar itu memiliki perbedaan kan.
itu adalah magma yang mengalir dari permukaan bumi. Betul. Sedangkan lahar adalah lava yang sudah tercampur material lain seperti air dan lain sebagainya. Oke, tepuk tangan untuk Raihan. Betul, apa yang dikatakan oleh Raihan bahwa lava dengan lahar itu berbeda, betul. Nah, berarti kalau ada aktivitas, berarti gunungnya gimana? Aktif ya. Ada gunung tidur, gunung tidak aktif, dan gunung aktif. Bahwa gunung api aktif itu berarti ada proses magmatik di mana pernah mengalami erupsi sekurang-kurangnya 1.600 tahun yang lalu. Jadi pernah erupsi 1.600 yang lalu dikatakan gunung api tersebut aktif, betul. Kemudian eflata, eflata di sini adalah material padat. Padatnya apa maksudnya? Contohnya yaitu bom itu batu besar. Nah, pernah lihat batu di sungai? Nah, itu dikatakan bom kalau keluarnya itu dari letusan gunung api. Berikutnya jenis erupsi gunung api. Nah, yang kalian tahu selama ini gunung meletus teh seperti gambar di sini, betul? Tapi ternyata tidak. Bahwa jenis erupsi gunung api itu ada dua. Yang pertama, Kalau kalian mendengar kata eksplosif, berarti letusannya itu sangat besar, meledak, ada ledakan mengeluarkan benda-benda padat. Jadi saking kuatnya dari dalam, tekanan dari dalam, sehingga mengeluarkan eflata, bom, lapili, kerikil, gitu ya. Yang tadi eksplosif itu rata-rata bentuknya seperti gunung api strato, gitu ya. Contohnya gunung api strato di mana? Di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, gitu. Nah, kalau misalkan yang kedua gunung api Mar. Gunung api Mar ini terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma. Jadi saking dahsyatnya letusan tersebut mengakibatkan dinding-dinding gunung mengalami kaldera. Kaldera itu kawah yang sangat luas. Contohnya apa? Gunung Bromo, Gunung Tangkuban Parahu. Itu memiliki ketika meletus atau misalnya erupsi itu mengakibatkan dinding-dinding kawahnya itu menjadi luas. Seperti itu. Beda ya dengan yang strato ya. Nah, tipe volcano ini material padat dan cair seperti bom, lapili, dan lava. Memiliki dapur magma yang dangkal dan sampai dalam. Sampai sini paham? Coba sebutkan satu tipe aja. Tipe apa aja boleh. Yang tadi sudah dipelajari. Siapa yang mau menjelaskan satu tipe gunung api? Ya, silakan Neng. Tipe Merapi. Tipe Merapi itu terjadi pada Merapi di Jawa Tengah. Ya. Yang menghasilkan awan panas yang disebut juga wedus ganda. Ya, betul. Tepuk tangan untuk Neng. Bahwa tadi Neng siapa? Kesha ini menjelaskan mengenai tipe letusan gunung Merapi, betul. Ketika gunung api erupsi, tadi sudah di awal sudah disebutkan oleh siapa ya? Yang tadi yang dampak negatif dan dampak positif, Imas ya, bahwa menghancurkan fasilitas umum. Seperti apa? Jalan raya, terminal, kereta api, gitu ya. Terus puskesmas, rumah sakit, dan lain sebagainya. Nah, itu direnovasi. Kan sudah meletus dan rusak. Nah, di tahapan ini merenovasi berbagai fasilitas yang hancur. Paham sampai sini? Paham. Alhamdulillah. Masih semangat? Ya. Masih sip lah. Nah, baik, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu diskusi kelompok. Di sini Ibu akan memperlihatkan dulu hasil pemetaan kelompok. Nah, hasil pemetaan kelompok ini ya, ini ada 5 kelompok, kalian sudah Ibu petakan.
menjadi 5 kelompok. Sebelum berkelompok, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Oke? Masih biar semangat ya, biar fokus. Nah, ice breakingnya kalau tepuk pagi berarti 1 kali, tepuk siang 2 kali, tepuk sore 3 kali, dan tepuk malam bobo. Tangannya gini ya. Oke. Nah, sekarang tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, tepuk tangan dulu buat kalian. Nah, silakan setelah dilihat hasil pemetaannya, sudah dilihat kelompok mananya, duduknya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silakan untuk duduk berkelompok. Silakan keluarkan buku referensinya atau referensi lainnya untuk jadikan sumber belajar. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Ya. Ini LKPD-nya ya. LKPD-nya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3 ya. Kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Silahkan berdiskusi secara berkelompok apa yang ada di LKPD tersebut. Nah, di LKPD ada barcode atau link mengenai permasalahan yang terjadi berkenaan dengan vulkanisme. Kalian nanti tinggal scan barcode aja ya, scan barcode atau ketik ulang link gitu ya pada saat kalian mencari berita tersebut. Nah, di aktivitas 2 itu ada 3 pertanyaan ya, Naya? Nah, di aktivitas 2 itu silakan kalian untuk menjawab setiap pertanyaannya, yaitu berbeda-beda ya, berdasarkan kemampuan belajar kalian yang telah Ibu petakan sebelumnya. Nah, untuk pertanyaan yang kolom terakhir itu ada 5 pertanyaan ya, Naya? Cukup jawab ya atau tidak. Itu adalah refleksi dari pengerjaan LKPD selama kalian mengerjakan LKPD tersebut. Sampai sini paham? Paham. Silakan dikerjakan, dibuat media pembelajaran yang menarik. Silakan mau apa? Mau PowerPoint atau infografis? PowerPoint. Kelompok 5 infografis ya, boleh silahkan. Di mana di pekerjaannya silahkan di berbagai media pembelajaran yang kalian kuasai. Silahkan untuk diskusi dibuka saja aplikasinya gitu. Kelompok 1 mau menggunakan apa? PowerPoint dikerjakan di mana? Di Microsoft PowerPoint atau di mana? Di Canva. Oh, di Canva. Sok silahkan dikerjakan ya pertanyaan-pertanyaannya. Jika ada yang ditanyakan, nanti tanyakan aja. Ya, yang itu yang di aktivitas 2 itu di PPT, betul. Ya, silahkan dikerjakan.
Sini pakai apa? PowerPoint atau infografis? PowerPoint di Microsoft atau di Canva juga ya, silahkan. Kelompok 3 ada pertanyaan? Ya udah paham ya. Itu tinggal di 3 pertanyaan itu dibuat di apa? Oh, PowerPoint, silahkan ya. PowerPoint-nya di Microsoft atau di Canva? Di Canva, silahkan ya, dikerjakan. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum. Oke, silahkan dibuat. Jadi pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab, namun bedanya itu dibuat dengan media yang kalian kuasai ya. Paham ya? Sudah selesai? Sudah? Ya. Oke. Cung yang sudah selesai. Wah, sudah semua ya. Tepuk tangan dulu dong untuk kalian. File yang sudah kalian kerjakan di PowerPoint maupun infografis dikirim ke grup geografi ya, yang ada ibunya. Dan sana silakan dikirimkan dulu ke WhatsApp grup kita, grup geografi kelas 10B ya. Kalau sudah dikirim, konfirmasi ke ibu sudah dikirim gitu ya. Sudah dikirim ya. Ntar ibu mau download dulu ya. Kelompok mana yang sudah dikirim, Cung? Oke, ibu akan periksa dulu ya di grup ya. Ya betul, sudah semua ya, 5 kelompok. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 5 berupa foto ya Naya? Ya berarti bukan PDF. Oke. Nah ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah semua. Ya silahkan untuk tampil. Kelompok berapa dulu? Boleh. Nih yang ibu buka kelompok berapa ini? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan untuk maju. Nah, yang lainnya untuk diperhatikan ya. Ya, silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 5 akan memaparkan hasil pengamatan kami, yaitu tentang fenomena vulkanisme Gunung Merapi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azril Fauzan dan rekan-rekan saya. Nama saya Sujibuddin Kayati. Saya Rahmat. Untuk selanjutnya pemaparan materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Ya. Fenomena vulkanisme Gunung Merapi. Apa fenomena yang terdapat dalam berita tersebut? Erupsi gunung api. Yang kedua, bagaimana proses terjadinya fenomena tersebut? Proses terjadinya erupsi Gunung Merapi diawali dari adanya guncangan yang cukup keras, kemudian muncul awan hitam disertai hujan batu yang berlangsung selama 30 menit, kemudian diikuti oleh hujan gerimis. Apakah bentuk gunung api tersebut, erupsi gunung api tersebut termasuk ke dalam tipe gunung api strato? Ya. Sudah? Ya, silahkan. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, di sini kan ada pemaparannya ya. Silahkan dibaca lewat sini saja. Oke. Sudah, persilakan duduk dulu. Duduk. Untuk berikutnya kelompok 3. Nah, silakan.
Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oh ini mouse-nya, silahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini yaitu untuk berpresentasi mengenai tentang fenomena Gunung Merapi ya. Jadi sebelumnya kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Ayhan Kapten Ramadan dan rekan-rekan saya. Nama saya Aisyah. Nama saya Nanda Putri. Oke, tidak akan banyak basa-basi. Berdirinya kami di sini bukan nggak dikasih kursi tapi untuk presentasi. Oke, silahkan. Jadi di sini adalah ilustrasi mengenai fenomena tersebut yang ada di link tersebut dan mengenai fenomena Gunung Semeru. Dan bisa dilanjut oleh rekan-rekan saya. Tipe apakah letusan gunung api tersebut? Jadi letusan gunung api Semeru termasuk ke dalam tipe letusan stromboli. Apa pengaruh fenomena tersebut terhadap kehidupan masyarakat sekitar? Pengaruh dari erupsi Gunung Semeru yaitu mengakibatkan kerusakan infrastruktur serta menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat yang kehilangan keluarganya karena menjadi korban erupsi. Bahkan mereka kehilangan seluruh harta bendanya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Ditutup bila topik oleh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Nah, kalau dua kelompok tadi Gunung Merapi, kalau kelompok 3 gunung api apa? Semeru. Ya, di beritanya itu berbeda-beda. Jadi pada gunung api Semeru tipe letusannya apa? Stromboli. Kemudian pengaruhnya apa? Mana pengaruhnya? Ah, ini pengaruhnya mengakibatkan kerusakan infrastruktur. Apa? Menimbulkan rasa trauma bagi masyarakat yang kehilangan keluarganya karena menjadi korban erupsi. Bahkan mereka kehilangan seluruh harta bendanya. Berarti di sini dampaknya cukup dahsyat ya, karena banyak korban jiwa dan harta bendanya cukup kehilangan harta benda yang sangat besar gitu. Terakhir, kelompok 1. Mana kelompok 1? Cung, kelompok 1 Cung. Oke, silahkan dijelaskannya di yang ditayangkan boleh ya. Dia tidak terpaku pada handphone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang fenomena vulkanisme Gunung Semeru. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Algirun Sanumi dan rekan-rekan saya. Nama saya Mila Fadla. Nama saya Inayatul Munifah. Di sini kita akan menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Iya, silahkan. Pertama, Oh itu, boleh silahkan. faktor apa saja yang menyebabkan fenomena tersebut terjadi? Jawabannya, erupsi Gunung Semeru diakibatkan oleh peningkatan aktivitas vulkanik yang ditandai dengan terjadinya guguran awan panas. Yang kedua, deskripsikan dampak perubahan muka bumi dari fenomena tersebut. Yaitu jawabannya, dampak erosi Gunung Semeru yaitu mengakibatkan adanya perubahan bentuk di wilayah kawah hingga lereng di bagian tenggara, serta adanya bukaan baru aliran lava dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru. Yang ketiga ada bagaimanakah mitigasi pada fenomena tersebut. Mitigasi erupsi gunung api yaitu yang pertama ada
praerupsi atau memantau informasi tentang status gunung api. Yang kedua, mengikuti penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab, mengikuti arahan evakuasi. Yang kedua, ada pada saat erupsi. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng gunung, lembah, atau aliran lahar. Lindungi diri dari debu dan awan panas. Pakai masker. Yang ketiga, ada pasca erupsi. Mengikuti informasi pembangunan status gunung api, jauhi daerah yang terkena hujan abu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan duduk kembali. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua sudah menyelesaikan proses diskusi pengerjaan LKPD secara berkelompok. Tepuk tangan dulu dong buat kalian. Ya, kesimpulan dari pertemuan hari ini adalah di mana aktivitas gunung api ini menyebabkan beberapa dampak atau pengaruh terhadap kehidupan, ya. Salah satunya adalah dampak positifnya yang tadi sudah jelaskan, yaitu menyuburkan tanah, mengangkat bahan galian. Kemudian dampak negatifnya apa? Merusak fasilitas umum. Kemudian lereng yang terjal menyulitkan aktivitas masyarakat. Nah, semua itu dapat kita simpulkan bahwa aktivitas vulkanisme tidak untuk ditakuti, tidak untuk dihindari, tapi kita harus bisa mitigasi, yaitu perencanaan sebelum, pada saat, dan sesudah erupsi gunung api seperti apa, gitu ya. Yang paling harus kita simpulkan di pertemuan kali ini adalah tetap mensyukuri nikmat Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nikmatnya yang sudah memberikan fenomena alam berupa gunung api yang mengakibatkan kehidupan kita di sini bermanfaat dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, gitu ya. Jadi kita patut bersyukur, bukan untuk ditakuti, karena tanah yang subur kita akan, insya Allah akan kaya, kaya akan potensi alamnya, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Kita juga punya ya gunung api di mana? Gunung api apa? Ciremai. Nah, gunung api Ciremai itu termasuk ke dalam gunung api aktif, gitu ya. Kemudian untuk berikutnya, setelah kalian berdiskusi, setelah kalian mengkomunikasikan, terakhir yaitu adalah dengan mengerjakan asesmen formatif, di mana yang tadi mah asesmen kognitif dikerjakan sebelum pembelajaran, nah yang sekarang dikerjakan sesudah pembelajaran. Nah, seperti biasa, silakan scan barcode yang sudah Ibu bagikan. Karena ini ada trouble di laptop, silakan Ibu sudah membagikan barcode-nya di grup geografi masing-masing. Silakan untuk dikerjakan, ya. Boleh dikerjakan. Bisa? Yang tidak terscan boleh ke depan agak majuan dikit, gak apa-apa. Silahkan. Nah. Ya. Silahkan. Kalau ada kendala boleh ya tanyakan ke Ibu. Sudah selesai? Sudah. Ya, jangan lupa dikirim ya. Sudah? Sudah. Ya, silakan disimpan lagi handphonenya atau gawainya. Sudah ya? Ya.
Untuk selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Paham? Paham. Ya, pembelajaran kita hari ini apakah menyenangkan? Menyenangkan. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya silakan pelajari materi mengenai tenaga eksogen dan pengaruhnya terhadap kehidupan. Oke, paham ya? Paham. Sekarang silakan duduk di tempat masing-masing terlebih dahulu, ya, dibereskan dulu. Ya, sudah, ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita berada di akhir pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Untuk itu kita tutup dengan berdoa ya. Silahkan untuk Azam pimpin doa teman-temannya. Duduk siap. Siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Kita doa dimulai. Ya, Ibu ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam